Oke, minum. Ya, lebih 5 menit lah. Tapi udah lebih enak loh. Lebih bagus ya? Lebih bagus, lebih. Halo semuanya, kenalin saya William dari Mateo Organizer. Dan gua MC Budi, apa kabarnya? Gimana Pak selama PSBB ini? Ya, begitulah Pak, kehidupan di rumah terus. Event semua diundur ya Pak? Event semua diundur, Aduh. penghasilan akhir minggu Ini semua terpotong. industri wedding kayaknya semua makan uang tabungan kayaknya Pak. Betul, ya, makan uang tabungan untuk membesarkan perut kita. Ya, ngomongin apa PSBB ya, berarti ya. Kira-kira lu masih ingat gak, Mek? Kapan event terakhir lu? Event terakhir itu bulan Maret. Bulan Maret itu belum ada PSBB. COVID-nya baru sampai masih di China, tapi udah ada desas-desus udah masuk Indonesia. I see. Gitu. Jadi waktu itu juga pengantinnya udah sempat khawatir. Seminggu sebelum acara udah dak-dikduk mau diundur atau enggak. Tapi puji Tuhan acaranya tetap berjalan. Tamunya tetap datang ramai. Dan yang paling melegakan itu nggak ada berita ada yang kena COVID. Setelah dari resepsi itu. Oke. Kalau ada berita kayak gitu kan kita semua dipanggil. Cemas. Pasti. Untungnya iya. ya. Untungnya ya. Oke. Nah, makanya jadi itu Maret ya. Kalau nggak salah sih memang teman kantor gue juga ada yang resepsinya Maret. Dan bagi gue yang mengadakan resepsi di bulan Maret itu bisa dikatakan beruntung. Terakhir ya. Terakhir sebelum PSBB, di mana mereka masih bisa merasakan normal wedding dengan jumlah kapasitas yang 100%. Betul, Di tanpa harus khawatir, iya. Tanpa harus pakai face shield kayak kita ya, tanpa harus pakai masker. Wah, itu mereka beruntung banget sih. Nah, tapi kalau gua kan kebetulan pekerjaan MC ini itu kan part time ya. Lu kenapa panggil gua Wek? Iya, oh iya kan lupa kan. Wek itu jadi singkatan dari nama dia. William Kurnia. Nah, jadi panggilnya WK. Iya, nah, kalau gue mau nggak mau nama Budi ya Bud. Ya udah gitu kan ya. Mau gimana? Biar pemirsa di rumah ngerti. Iya. Daripada wek kayak bebek lagi. Ya jadi gitu ya. WK adalah dia. Oke. Nah, jadi kebetulan kalau gue kan itu part time. Kalau gue itu part time sebagai MC, betul. Nah, which is kan ada full time jobnya. Nah, saya kalau yang full time job. Nah, iya, itu yang mau gua tanya. Kalau Bapak WK ini, itu dia full time job di wedding organizer ya, di dunia wedding. Nah, kira-kira apa Pak keluh kesahnya Pak? Gue yakin sama PSBB, lu mau keluh kesah banget kan ya? Nggak cuma ke istri ya tentunya ya. Apa kira-kira yang lu rasain sama PSBB, kekhawatiran lu sebagai penyelenggara wedding gimana? Jadi kalau misalkan di dunia pernikahan itu kan pasti semuanya udah di prepare jauh-jauh hari. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Otomatis semuanya udah terjadwal, terus tiba-tiba PSBB diundur semua. Jadwal jadi berantakan. Tadinya pengantin udah udah dapet nih tanggal bagus, apalagi 2020. Betul. Pokoknya setiap tanggal sama bulan angkanya sama, pasti tanggal cantik. Betul. Iya kan? Jadi banyak tanggal cantik di tahun ini ternyata harus PSBB. Dilarang sama pemerintah untuk resepsi. Jadi ya itulah. Ganti tanggal penderitaan saya di situ. Makanya menggunakan tabungan pribadi ya. Ya nggak apa-apa lah, tapi maksudnya di sini kita sharing kepada teman-teman calon pengantin, groom and bride to be, bahwa kita harus tetap optimis ya. Karena gimana? Calon pengantin itu meng-hire misalkan wedding organizer atau meng-hire MC. Dengan tujuan apa? Kita memberikan rasa tenang. Betul. Rasa tidak perlu khawatir. Gua tahu beres. Nah, makanya di video kali ini kita akan coba sharing-sharing lah ya, maksudnya ya. Bagaimana new normal ini ya, menurut versi kita lah ya, menurut versi kita gitu. Oke, nah berhubung di samping kan udah ada WK sebagai WO ya, wedding organizer dari Mateo Wedding Organizer. Boleh ya gue menanya-nanya. Kalau wedding itu kayak yang lu bilang, persiapan bisa setahun sebelum, bisa 6 bulan sebelum.
Nah, sama. Berarti gua akan menganalogikan seperti itu. Dalam event wedding, berarti kan ada pre-event, during the event, and even post-event. Iya. Betul kan ya? Nah, kira-kira kalau dari Matteo Wedding Organizer sendiri, pre-event yang dilakukan apa? Kira-kira untuk membuat klien-klien yang udah dealing sama lu, atau future client, potential client dari Matteo Wedding Organizer. Kira-kira apa? Jadi untuk persiapannya sendiri sebelum hari H, pasti kan saya dan pengantin meeting intens ya. Betul. Bisa 4 sampai 5 kali. Betul. Itu untuk bahas rundown, bahas list vendor, dapatnya apa aja, terus detail-detail perintilan yang lain ya kan. Nah, setelah mendekati hari H, H-1 bulan kita adakan technical meeting. Betul. Nah, technical meeting di new normal ini kita sebisa mungkin mengutamakan video conference. Oke. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat technical meeting itu banyak sekali hal-hal yang kita bahas. Detail-detail yang kecil mungkin agak susah komunikasinya ya kalau misalkan mau pakai video conference. Betul. Juga mungkin nanti terkendala koneksi, nanti nggak kedengeran. Kita nggak tahu ya kalau yang di sana masuk suaranya atau enggak gitu kan. Betul. Jadi kalau misalkan dinilai event yang ini terlalu banyak nih detail yang harus dibahas, kita akan utamakan bahwa technical meeting itu hanya vendor yang betul-betul berkepentingan aja. Jadi seperti venue, catering, dekorasi, dan MC entertainment. Oke. Itu dan sisanya bisa melalui video conference, briefingnya, atau melalui chat WhatsApp aja. Oke. Nah, itu kan untuk persiapan kepada mempelainya ya. Iya. Tapi mungkin kepada calon-calon pengantin yang sudah di-link sekali lagi sama lu, kira-kira mau tahu, Matteo Wedding Organizer tuh kira-kira apa sih yang udah disiapin during the event sebelum pada akhirnya mereka mungkin morning call ya. Biasanya kalau WO kan morning call dulu gitu kan ya. Morning call terus mungkin jemput mereka di hotel apa segala macam. Nah, itu apa yang sudah lu lakukan untuk mengantisipasi penularan COVID-19 ini? Oke, jadi kita harus ngerti dulu gimana si COVID-19 ini menular. Betul. Yang pertama itu kan melalui droplet ya. air liur, ya kan? Dan juga kalau misalkan air liurnya sudah keluar, karena ke barangnya kita sentuh, terus jadi ada di tangan kita. Betul, kan? betul. Nah, terus jadi kita harus sering-sering pakai hand sanitizer dan lain-lain. Nah, itu kita edukasi dulu ke kru-kru kita semuanya. Jadi sanitasi itu bukan hanya dilakukan sebelum event, tapi terus-menerus. Jadi kita harus mengandalkan logika. Oke, aku udah pegang barang baru lagi nih, berarti tangan aku udah kotor lagi. Betul. Aku harus pakai hand sanitizer lagi. Nah, juga seperti barang-barang yang kita setting di hari H, itu semuanya kita hand sanitizer. Dan kita lihat kontrol dong. Ya, kita lihat ini barangnya. Udah ada tamu yang datang nyentuh lagi nih. Ya, berarti kita harus lap lagi. Betul. Pakai sanitizer lagi. Betul. Seperti itu. Nah, tapi dari tim Matteo Wedding Organizer sendiri juga nantinya akan disediakan apa nggak? Protap-protap atau alat-alat kesehatan mungkin? Nah, untuk alat-alat penunjang itu kita siapin masker. Jadi kru kita semuanya pakai masker, juga pakai face shield yang seperti ini. Jadi sebisa mungkin kita menghilangkan kesempatan COVID-19 itu bisa menular. Sudah pasti hand sanitizer dan desinfektan itu sudah dilengkapi. Jadi untuk tangan hand sanitizer dan untuk barang-barang kita bisa pakai desinfektan. Nah, tadi juga sebelum kita bikin video ini juga kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya. Katanya edukasinya nggak hanya sampai di sana juga, tapi pas event juga lu katanya mau body temperature check ya, temperature check. Alah, susah banget ya ngomongnya. Jadi alat seperti ini kita udah siapin. Udah siapin. Meskipun kita juga yakin bahwa gedung-gedung pasti sudah siapkan. Pasti security mulai dari parkiran, pintu masuk itu juga pasti udah disiapin. Tapi kita juga jaga-jaga untuk body temperature check tamu-tamu yang datang, gitu. Jadi kalau misalkan ternyata alatnya mungkin ada yang error atau apa gitu ya kan, kita juga punya cadangan. Jadi dari Matteo sendiri emang sudah punya alat body temperature check ini untuk memastikan juga kesehatan dari timnya juga.
sebelum berangkat event Iya, gitu kan ya. Itu udah iya. dipastikan bahwa mereka suhu tubuhnya normal gitu kan. Terus tadi juga udah dilengkapi dengan edukasi terlebih dahulu sebelum event ya kan, penularan COVID itu seperti apa. Nah, terus juga udah disiapin hand sanitizer, disinfektan, face shield segala macam. Nah, pokoknya udah siap, ready to go untuk menjamu mempelai ya, Betul. gitu kan ya. Oke. Nah, itu kan pre-eventnya. Nah, ketika pas eventnya, itu kan biasa baik di tempat pemberkatan, baik di tempat resepsi, itu kan ada yang namanya registrasi. Betul. Iya dong, ada meja-meja angpau. Nah, kira-kira kalau dari Mateo Wedding Organizer, apa yang bisa dilakukan di sana? Jadi terutama kita mau garis bawahin dulu bahwa kedepannya kemungkinan venue itu tidak bisa 100% capacity. Sesuai dengan anjuran ya. Iya kan? Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan venue-nya 100% atau kadang-kadang melebihi, pada saat jam 7, setengah 8, jam 8 itu betul-betul tamu berdatangan Betul. ya. Lagi jam Puncak-puncaknya crowded-nya, betul. gitu. Jadi kita bisa pikirkan tamunya yang diundang jangan sebanyak itu sehingga akan lebih lowong. Betul. Meskipun ada puncaknya tapi tidak berdesak-desakan gitu ya orangnya. Jadi mulai dari area mau masuk ke ballroom itu nanti akan dibatasi untuk tamu-tamu itu jaga jarak. Betul. Gitu. Nah, sebelum masuk ke meja registrasi, jadi pada saat si pengantin mengundang tamu undangan, kita juga mau sarankan bahwa di undangan itu udah disisipkan bahwa tamunya di pernikahan ini diterapkan protokol new normal wedding. Jadi untuk tamu-tamunya bisa datang tanpa rasa takut. Bahkan kita bisa bilang gimana caranya supaya lebih aman daripada pergi ke pasar swalayan atau ke supermarket. Betul. Kalau kita ke pasar kan meskipun kita pakai face shield gini tapi nggak ada protap apa-apa ya. Ya, betul. Mau lewat aja gitu Betul. kan. Berdesak-desakan, desak-desakan aja tetap gitu Ya, ya. temperature check juga nggak ada biasanya kalau di pasar ya. jarang. Kalau di supermarket ada. Betul. Tapi kalau di pasar nggak ada. Nggak ada. Iya. PR ya Pak kayaknya ya, di pasar dicekin. Iya, susah juga ya. Bener. Oke. Nah, kalau ini kan tamu undangannya bisa kita kontrol yang diundang berapa, jadi kita bisa temperature check satu-satu. Seperti itu. Dan juga di undangan itu dijelaskan bahwa kita tidak menerima angpau pada saat resepsi. Itu karena ditakutkan dari angpau itu sendiri juga menularkan ya. Si penerima angpaunya menerima angpau yang begitu banyak, yang biasanya harus ditandain. Di pernikahan adat Chinese biasanya harus ditandain ya, dilabelin ya, supaya tahu dari tamu yang siapa. mana. Nah, itu bisa menularkan. Jadi untuk memutus itu lebih baik pada saat mengundang dijelaskan bahwa tidak menerima angpau dalam bentuk fisik hari ya, dalam bentuk fisik tanpa mengurangi rasa hormat, tapi juga dijelaskan untuk bagi tamu-tamu yang mau memberikan ucapan terima kasih bisa transfer langsung di nomor rekeningnya di situ. Ngomongin transfer tuh biasanya lebih beneficial loh buat capang-capang ini, karena bayangin deh kalau misalkan fisik angpau ya paling besar ukuran berapa? Itu kan biasanya untuk ukuran acara sangjit kan, itu ada maksimalnya lembaran yang bisa dimasukkan ke dalam. Terlalu padat nggak bisa masuk. Nah, benefitnya adalah kan kita harus berpikiran positif. Jadi unlimited unlimited gitu. Siapa tahu kita ngundang bos-bos gitu kan, Pak nggak usah kasih angpau dalam bentuk fisik, transfer aja Pak gitu. Nanti kan di transfer itu kan bisa tulis berita dari siapa. Betul. Dan nolnya itu bisa banyak sekali gitu kan. Itu harapannya ya. Oke, lanjut. Dan juga di undangan itu sudah ada barcode. Barcode, ditulis undangannya itu harus dibawa pada saat hari H karena ada barcode-nya. Atau juga kalau misalkan mau soft copy undangan ya soft copy-nya harus dibawa, ada barcode-nya. Pada saat tiba di venue, nanti dari tim Mateo atau dari si penerima angpau akan men-scan barcode tersebut. Jadi pada saat di-scan langsung masuk ke sistem. Oh, Bapak A dari Surabaya misalkan gitu ya. Bapak A dari Surabaya sudah hadir gitu.
Dan pada saat scan barcode tersebut, kita bisa langsung kasih souvenir. Souvenir yang kita siapkan itu sebanyak jumlah barcode yang kita sebar, jumlah undangan yang kita sebar, gitu. Jadi tidak mungkin kekurangan souvenir di hari H. Ya, kalau saya melihatnya sih itu poin plus lagi. Karena memang dari kebanyakan pengalaman ya, kalau ketika resepsi itu memang banyak lah ya individual yang minta namanya itu souvenir lebih. Biasanya keluarga ya. Ya, itu udah rahasia umum ya kayaknya ya. Memang atas nama keluarga kita meminta lebih. Sudah dimaklumkan. Dan kita sudah maklum sebagai vendor wedding. Nah, cuman makanya dengan demikian itu bisa jadi hal yang gua rasa sih positif, karena memang kita bisa lebih mensort berapa tamu yang diundang, berapa banyak souvenir yang harus dipersiapkan tanpa khawatir harus kekurangan souvenir itu. Nah, makanya it's a good thing kalau gue bilang. Oke, nah sekarang kalau misalkan itu kan titik awal sebelum mereka masuk ke ballroom ya. Nah, tadi tim Matteo juga udah siap dengan body temperature check gitu kan. Nah, terus juga protapnya juga tadi udah dengan ide lu adalah untuk dikasih scan barcode, atau mungkin juga bisa di scan barcode-nya available di sana gitu kan untuk penyediaan pemberian angpaunya. Nah, tapi apabila ada tamu undangan yang lupa atau emang dasar bandel aja gitu, nggak mau pakai face shield, nggak mau pakai masker, itu gimana? Dari Matteo udah siap amunisi belum? Mungkin kalau face shield ya nggak usah ya, karena semua orang udah dandan cakep-cakep gitu kan, pasti nggak mau rambutnya turun kan, gitu kan. Maka mungkin udah siap dengan masker kah? Gitu? Jadi kalau misalkan biasanya kita siapin angpau kosong, ya kan, untuk tamu-tamu yang nggak bawa angpau, biasanya minta ya. Betul. Ada angpau kosong nggak? Gitu. Kita siapin. Ini juga kita siapin masker. Masker kosong, masker baru. Jadi kita udah siapin buat tamu-tamu yang sekiranya lupa bawa masker, itu kita udah siapin supaya bisa pakai masker di tempat resepsi. Ya, karena itu penting ya, maksudnya penting sekali itu memang untuk rasa nyaman bersama ya. Oke, nah berarti untuk registrasi kita udah aman ya. Let's say kita moving forward, kita masuk ke ballroom atau ke tempat resepsi, di mana gue yakin ketika baris pun juga mereka akan ngekat kan, kasih physical distancing gitu kan. Nah, di dalamnya gimana? Ide dari Matteo. Begitu tamu undangan masuk, udah pasti yang mau mereka ketemuin pertama adalah si pengantin dan orang tuanya. Pasti mau memberikan selamat. Ya. Nah, jadi kalau ide dari saya di panggung pelaminan itu kita buat 2 level, 2 tingkat. Si pengantin yang paling tinggi dengan jarak 1 meter, satu tingkat di bawahnya itu untuk jalur tamu lewat. Jadi tamu sambil lewat bisa sambil namaste, bisa saling selamat ya gitu, tapi tetap berjarak 1 meter dan juga tamunya tetap pakai masker kan. Betul. Gitu. Tamu boleh lepas masker saat makan aja. Nah, itu kan juga bisa diedukasi terus sama Bapak MC. Gitu. Untuk tamu-tamu. Itu fungsi saya. Kalau misalkan mau berfoto boleh copot maskernya. Tapi kalau mau ngobrol pakai aja maskernya. Gitu. Jadi biasanya MC itu memang kan dalam event beda-beda ya. Ada yang event full banget acaranya sama 2 jam itu. Nah, ini ada yang saking kosongnya MC itu nggak punya materi mau ngomong apa, gitu kan? Karena list foto kadang kita udah bacain. Iya, ini curhatan kayaknya. Curhatan, betul. Nah, nggak apa-apa. Ini another positive side, gitu kan? Jadi, gue punya sesuatu materi yang bisa gue sounding berulang-ulang, dan gue aman, gitu kan? Karena memang iya. Jadi, mau eventnya seperti apa, ya itu pasti akan dipersiapkan ya. Karena kan tentunya mungkin nanti pas new normal ini antara handbook retro atau doltro itu apakah masih diadakan atau enggak juga masih dibicarakan lah ya, gitu. Karena kan memang ketika acara itu banyak sekali yang ngumpul dan itu kan yang nggak boleh benarnya. Mungkin kalau untuk acara-acara yang akan membuat orang kumpul itu kita kurangin dulu ya. Jadi bisa kita masukkan acara dengan yang show. Jadi tamu itu nonton. Gitu. Misalkan seperti bandnya yang bagus atau mungkin si pengantinnya mau nyanyi. Betul. Ngomong-ngomong nyanyi, jadi pada saat pengantin masuk itu kan dia akan mengucapkan kata sambutan. Betul. Jadi nanti seperti yang saya sebutkan di awal bahwa sanitasi itu harus terus menerus dan
melalui logika yang Betul, baik. betul. Jadi untuk kru WO nanti yang siap memegang mic, meskipun dari si vendor sound systemnya sendiri juga Pasti kita sudah ada. tahu dari mereka udah disanitasi, udah bagus kan, udah dibersihkan. Tetap pada saat kita pegang harus disanitasi lagi, harus dilap lagi pakai desinfektan sebelum pengantennya pakai Betul. mic-nya. Seperti itu. Nah itu juga untuk menjaga kesehatan dari pengantin juga ya. Dan mungkin juga sebagai ide tambahan bisa juga disediakan pelindung mic-nya juga yang baru. Betul. Jadi meski memang Kayak seperti di tempat karaoke ya. betul Ya. harus diganti baru terus Pak. Iya. Kan untuk menjaga penularan kan ya, karena orang ngomong kadang suka ada cipratan-cipratan, droplet tadi itu loh ya, itu yang kita hindari ya. Iya. Oke, nah kira-kira itu ya. Nah, berarti untuk dua lining itu yang tadi 1 meter ya, berjarak 1 meter itu bisa digunakan sebagai alternatif foto juga ya berarti? Ya, jadi pada saat sesi foto tetap kita harus bayangkan bahwa di ballroom itu tidak 100% kapasitasnya. Ya. Jadi dengan harapan 50% orang di ballroom itu kondisinya akan lenggang. Gitu. Jadi kita bisa mengatur foto dengan lebih baik. Jangan semuanya pengen ya ini curhatan lagi curhatan ya. lagi, betul. Kalau misalkan tamunya banyak, padahal kan waktunya cuma sedikit ya. Betul, Jadi cepet-cepetan betul, fotonya. betul. Mau siapa dulu Betul. gitu. Nah, ini karena tamunya udah dikit tapi waktunya tetap Sama. panjang, bisa lebih lebih berkualitas. Betul. Jadi pestanya lebih berkualitas. Kita bisa undang satu grup naik ke atas, tapi tetap dijarakin, posisinya kita atur gimana supaya nggak menyalahi aturan PSBB berdekatan. Physical distancing-nya ya. Physical distancing-nya tetap kita lakukan. Itu ide bagus tuh, ide bagus. Oke, nah last but not least, kira-kira dari Mateo Wedding Organizer, apa yang ingin disampaikan untuk existing client, potential atau future client-nya? Nah, jadi untuk semua para calon pengantin di luar sana, saya mau bilang aja bahwa Mateo Organizer dalam menghadapi new normal ini, kita akan mengikuti protap-protap yang ada, bagaimana caranya supaya di dalam new normal wedding ini tetap pengantin nggak khawatir, tamu-tamunya tetap mau datang, seperti itu. Oke, jadi you guys don't have to worry ya. Betul. Jadi if you want to have your wedding, just do it. Tapi memang mungkin dengan new normal ini ya harus spare waktu yang cukup. Iya. Karena kalau dulu kan memang tadi WK sempat bilang persiapan wedding itu bisa setahun, bisa 6 bulan sebelum. Nah biasa 6 bulan sebelum kan agak terlalu mepet. Nah maka mungkin setahun agar kalian semua itu memiliki waktu yang cukup, gitu kan, untuk mempersiapkan semuanya agar ketika hari pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. So ya udah, gitu ya pesan-pesannya ya. You guys still have your wedding, don't need to worry. Dan akhir kata, gua Budi, Gue William. ucapin sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.